Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Nurmasa, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 5 Pagi, Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Dalam. Sekaligus isi saya mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025, mahasiswa LPDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 425001474. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mohon kita kasih untuk maju depan untuk mau mimpi doa. Ya. Semuanya dulu ya. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, salam dulu. Oke. Saat ini Bapak ngecek hadir kalian juga lihat di kanan kiri kalian ada kosong nggak? Nah, alhamdulillah ya, ada yang semua hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, sekarang bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah Allah. Ya, semua sudah sehat ya, nggak ada yang hilang. Baik. Sekarang Bapak akan lihat kerapian dari baju kalian. Nah, coba ada yang mencoba dasinya coba. Nah, dasinya dilurusin lagi. Oke, mejanya sekarang coba dilurusin bawain miring, kalau dilurusin. Selanjutnya, kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Bapak Baru Garuda Kaca. Apa semua? Apa semua? Nanti guys, lagi kalian ikutin sama-sama ya. Pancasila, Kapolda mendukung bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita membaca Asmaul Husna, nanti ikuti sesuai Bapak ini di dalam tulisan. Nah, baik, ini kan Pak Budi Bapak bahasa Budi. Oke, baik, silakan. Ya
apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan ngambil bola gambar sampel. Kalian akan tetap pilih gambar yang halal apa yang haram. Nah, oke, perhatikan. Pada gambar yang pertama, oke, apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Di gambar apa? Oke, dari mati kira-kira halal atau haram? Kenapa dia bisa haram? Oke, salah satunya boleh karena daging babi mengandung daging meat. Nah, kenapa lu mengharamkan? Karena apa? Banyak mudaratnya, ya, banyak penyakit yang terdapat di dalam apa? Daging babi. Oke, sekarang gambar yang kedua kita tampilkan. Gambar siapa ini? Apa yang kamu cari tentang gambar ini? Buah-buahan halal haram? Jelas halal, ya. Karena apa? Karena buah itu banyak mengandung vitamin yang sangat berguna buat manusia. Tapi cuma manusia yang juga suka buah, ya. Ya, termasuk apa itu? Cuma macam-macam buah, sama itu ya. Itu semua sudah. Karena buah adalah halal untuk kita konsumsi. Disinilah kita akan masuk ke materi inti. Jadi mana materi tersebut ada pada video yang Bapak akan tayangkan nih. Ya, semua perhatikan ya. Semua pengertian dan semuanya ada di dalamnya. Mari kita lihat. Oke, sekarang kalian simak video ini. Nanti setelah kalian menyimak video, Bapak akan bertanya atau kami akan bertanya kepada Bapak. Ya, silakan. Ya, amati dan di. Oke. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimakan, ataupun boleh untuk dilakukan. Dan sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau dimakan, ataupun untuk dilakukan. Oke, perhatikan. Ya, di sini di materi tersebut menjelaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk kita gunakan dalam sehari-hari, bahkan dikonsumsi atau dilakukan. Nah, di sini nggak cuma hanya makanan, tapi kegiatan, segala kegiatan pun harus sesuai dengan prosesnya, itu halal dan haram. Oke, perhatikan. Lalu yang kedua, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sebaliknya dari sisi halal. Jadi ini nggak boleh, ya, tidak boleh dilakukan oleh manusia, terutama umat Islam, karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang lihat di sini. Sini adalah contohnya nanti. Nah, Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang berikutnya yaitu Al-Hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk di dalamnya juga membahas mengenai ketentuan halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga selain Al-Quran dan hadis yaitu ijtihad ulama. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanyalah para ulama yang sudah memiliki syarat mujtahid. Dan untuk di Indonesia, kelompok ulama tersebut berkumpul dalam suatu majelis yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan MUI ini sudah banyak mengeluarkan banyak fatwa tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Oke, tadi dasar hukumnya sudah kita tahu bahwa ada di 3. Tadi pertama kan Al-Quran, lalu yang kedua Al-Hadis, yang terakhir adalah istimewa para ulama. Nah, kalau sudah Al-Quran sudah jelas ya, ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukumnya tidak bisa diganggu gugat, ya. Lalu yang kedua tadi hadis. Hadis adalah dari perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Itu sudah pasti mengatur pada Al-Quran. Lalu yang ketiga tadi apa? Istimewa
prosesnya. Misalnya ayam itu tadinya halal nih, ya, karena proses penyembelihannya tidak menurut syariat Islam, maka ayam tersebut menjadi haram. Atau lagi, misalnya barangnya kita beli hasilnya dari mencuri, ya, dari mencuri nih kita belikan sesuatu yang halal, kira-kira apa? Tetap halal apa haram? Jelas halal, ya, nggak boleh ya, tetap jatuhnya halal. Oke, kita lanjutkan lagi ya, simak baik-baik. Setelah kita mempelajari tentang dasar hukum halal dan haram, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan halal dan haram. Ada 3 sebab yang bisa menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Yang pertama yaitu sebab zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram itu karena berdasarkan zat asalnya. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, dan babi. Itu karena memang pada dasarnya bangkai, darah, dan babi secara zatiah adalah hal yang diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sebab halal dan haram yang berikutnya, selain dari zatnya, yaitu juga dari sifatnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, misalkan perjudian ataupun syirik, itu diharamkan secara sifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat buruk yang dilakukan oleh manusia, walaupun diawali dengan niat, cara, dan hasil yang bagus, maka hukumnya tetaplah haram. Sebab yang selanjutnya yaitu berdasarkan pada prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, apakah sesuatu itu dianggap halal atau haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging yang haram, ataupun perilaku mencuri, korupsi, atau judi, maka uang yang diperoleh dari hasil-hasil yang buruk tersebut hukumnya menjadi haram. Jadi, meskipun uang pada dasarnya adalah benda yang halal, namun apabila diperoleh dengan cara-cara yang buruk, maka hukum uang tersebut menjadi haram. Oke, tadi ada proses yang pertama tadi zat asalnya, dari mana kan zat itu berasal? Ya, salah satunya tadi ya, sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya ada 3. Apa tadi? Daging babi, terus ada darah, sama kan? Bangkai. Lalu yang kedua apa tadi? Oh, apa sifatnya? Sifatnya dari mana dulu nih? Ya kan? Sifat asalnya itu dari mana tadi? Salah satunya apa? Ada bisa nggak? Sifat asalnya dari mana kita tadi? Ayo kita ngomong tadi. Sifatnya tadi, coba sifatnya tadi dari misalnya mencuri dan sebagainya macam ya kan, maka yang kita katakan kalau punya halal maka menjadi halal. Yang terakhir tadi prosesnya, pembuatannya ya harus benar-benar kita teliti dari mana itu proses pembuatannya ya, bahan bakunya dari mana, yang sampai ada minyak babinya atau ada mengandung darahnya, ada beberapa makanan ya, atau bisa jadi bangkai. Tentu kita ingin biasa kita memakai bangkai karena apa? Bangkai adalah sumber dari penyakit. Nah, dia terakhir, oke. Sekalian, bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram bisa diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dalam sikap. Sikap kita harus menunjukkan keyakinan bahwa hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ditujukan demi kemaslahatan dan keselamatan manusia. Misalnya, menghabiskan nasi dan tidak membuangnya, itu adalah sifat mubazir dan dalam Islam adalah haram. Maka sikap kita harus sepenuhnya meyakini bahwa mubazir atau membuang makanan itu adalah perbuatan yang haram dan harus kita hindari. Yang selanjutnya adalah penerapan halal dan haram dalam perilaku kita, yaitu dengan cara menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku baik dan menjauhi perilaku atau perbuatan buruk yang diharamkan. Misalnya, kita membuang sampah ke tempatnya, karena membuang sampah sembarangan itu dapat merugikan orang lain alias zolim, dan zolim adalah perbuatan buruk yang hukumnya diharamkan. Yang terakhir adalah penerapan halal dan haram dalam mengkonsumsi. Maksudnya adalah membiasakan dalam sehari-hari kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan kita berupaya untuk menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat. Baik anak-anak sekalian, itu tadi pemaparan Pak Irfan mengenai Baik, alhamdulillah ya, kita simak video pembelajarannya ya, dari tahap apa tadi, definisi halal dan haram, terus apa tadi, prosesnya sampai berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan ngetes nih kira-kira, karena sudah paham belum dari apa namanya materi yang Bapak sudah apa namanya itu tadi ya di video pembelajaran ini. Coba 2 orang aja tadi. Oke, dari siapa? Itu yang bertanya siapa? Apa Pak?
daging babi sudah kita banyak peneliti yang meneliti bahwa di dalam daging babi terdapat cacing di. Dan salah satunya apa? Untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Mengatas manusia nih, seberapa taatnya ya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak sih? Nah, seperti cerita Nabi Adam kan pernah kan? Ketika Nabi Adam dan si Hawa kenapa diturunkan ke bumi? Kan ada salah satu apa? Buah yang nggak boleh dimakan, nggak tahu selain bebas yang dimakan. Tapi satu buah yang nggak boleh. Apa buah? Buah murni. Jangan jadi dimakan ketat karena godaan setan dimakan. Nah, itu ujian ketaatan kepada seorang manusia. Taat dia tuh. Di samping itu ternyata itu oleh para peneliti bahwa daging babi banyak mengandung cacing di. Oke, terus pertanyaan dari apa? Oke, yang kedua. Pertanyaan dari siapa? Oke, selamat. Ada apa? Kalau misalnya ayam yang sebenarnya tidak salah Nah, ini juga bagus. Berarti prosesnya ya. Ketika proses penyembelihannya tidak menurut dengan syariat Islam, maka daging itu dikatakan haram. Jelas haram karena tidak menurut syariat Islam. Kan harus mengucap apa dulu? Apa namanya? Bismillah, terus apa ya Allah bahkan sebagainya supaya daging yang dikonsumsi, daging yang dipotong bisa bermanfaat buat kita. Nah, dan apa? Terhindar dari segala penyakit yang ada. Misalnya kalau misalnya apa namanya? Ayamnya mati kemarin atau ayam telat melalui prosesnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak disembelih, yang ada apa? Daging itu tidak melalui proses apa? Darahnya tidak keluar, maka akan menggumpal di dalam daging, maka akan menjadi nyatanya dagingnya halal menjadi haram. Itu tidak sehat untuk kita makan. Oke, ya. Oke, dan itu dua ya pertanyaan. Nah, dari sini kita memahami bahwa alhamdulillah pelajaran kali yang kita bahas di dalam video tersebut kalian sudah memahaminya dengan secara utuh dan benar. Oke, baik. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang halal dan haram ya, yang kalian sudah saksikan. Nah, di sini Bapak punya game nih, ya tentang halal dan haram. Nah, berarti kan sini, Bapak di sini ada kertas ya untuk menempelkan panselnya nanti, ya di setiap kelompok satu. Di sini ada 5 kelompok sudah. Oke, nanti Bapak kasih kelompok di sini kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti masing-masing mendapatkan satu kelompok 1. Nah, tapi kedua, biar sudah ada pasal ya. Membuat. Nah, berarti di sini pelajaran sini masih Bapak acak tuh. Tugas kalian, berarti semuanya, untuk menyatukan sesuai dengan hukum halal dan haramnya. Ya, udah kok Bapak. Nanti kalian tidak tentukan, nanti kalian potong satu persatu untuk menyatukan file yang ada di sini. Ini masih Bapak acak. Paham nggak? Nah, di sini nanti ada keterangannya boleh kalian ini. Baik, sekarang Bapak akan bagikan satu persatu ya. Nah, sebelum Bapak bagikan, siapkan dulu guntingnya sama lemnya, mana? Sudah, berarti. Oke, dikeluarkan dulu, mana? Ya. Oke, sekarang potong satu. Nanti setelah selesai, ini dipotong sini ya. Nanti kalian potong dulu. Oke, baik. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ya. Nah, guntingnya. Ini potong. Nah, lagi coba. Biar lihat. Ya, nanti digunting sesuai dengan hukumnya. Yang terakhir, potong 5. Oke, lihat sini sekarang. Lihat dulu dulu. Nah, Bapak akan kasih waktu 20 menit ya, atau 15 menit ya, 15 menit untuk kalian kerjakan ya. Sekarang siapkan guntingnya sama lemnya. Nah, boleh berdiskusi dulu mana yang kalian pilih nanti sesuai dengan hukum halalnya dan sesuai dengan yang bawah gambarnya sesuai dengan hukum halal haramnya. Oke, sekarang dikerjakan sekarang. Waktu dimulai dari sekarang. Kelompok untuk maju ke depan. Nah, sebelum maju ke depan,
yang halal dan yang halal. Berarti ada ya, saudara? Oke, silakan kaki dari kelompok. Ya, kaki dari kelompok. Halal adalah Kencang ya, kencang. pengertian halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Terus lanjut. Nah, terus lanjut. Barangnya apa? Baca sesuai yang Quran ya. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Barang yang bersertifikat Nah, harus bersertifikat MUI. Berarti kan ya. Lalu ada lagi, apa? makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol. Ah, bebas dari bahan alkohol. Oke, mas Bega. Oke, pada tepuk tangannya untuk kelompok 1. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, sekarang duduk lagi. Nah, berapa kan menunjuk lagi? 1 kelompok lagi. 2 kelompok lagi. Oke, sekarang kelompoknya yang sedang maju depan. Oke, ayo. Nah, yang jelasin. Jangan sampai ya, Ustaz. Oke. Perkenalan dulu, Pak. Dari kelompok 2. Ya, selamat dulu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Islam. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, keempat. Membuang sampah sembarangan. Oke, sekarang gambarnya. Oke, silakan. Ya, coba. Oke, gimana? Pertama sesuai gambarnya. Sesuai kan kemana untuk kelompok 3. Oke, silakan. Yang terakhir kelompok 1. Nah, silakan maju depan. Lebih ada dulu dari gambar. Iya. Oke, salam dulu kami dari kelompok 2. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hukum halal dan haram. Ya. Oke, apa? Pengertian halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, barang yang bersertifikat dari MUI, Terus? makanan dan minuman yang tidak mengandung Oke, alkohol. betul apa betul nih? Oke, selanjutnya haram siapa yang haram? Pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, membuang sampah sembarangan. Alkohol. Oke, betul tidak? Betul. Pertanyaannya mana untuk kelompok 1? Oke, baik. Jadi sekarang pihak-pihak ketua kelompoknya boleh kumpulin tugasnya di depan. Silakan satu orang aja, satu orang. Kumpulin di meja 40 ini. Ayo, silakan. Ya, sedikit kumpulin satu. Ya, silakan. Nah, ya, apa ya? Ya, sudah cukup. Nah, alhamdulillah, harus mengerjakan game yang sudah Bapak buat, yaitu satu berhasil. Nah, di sini Bapak akan menilai, nah, evaluasi
buahnya baru seperti apa? Daging. Terus apa lagi? Minuman alkohol. Nanti tiga tadi apa? Bermain gitu. Nah, baik. Sekarang bagaimana kalian ketika tadi mengerjakan kelompok sekolah? Ya, dengan membuat puzzle benar-benar lebih apa? Bisa lebih masuk lagi tentang pemahaman halal dan haram. Alhamdulillah. Baik, mungkin Bapak ambil itu aja ya. Ya, baik. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat kita, betul ya? Ya, terutama dalam mengenal halal dan haram. Lebih berhati-hatian ya, supaya apa? Kita memilih dalam memilih makanan dan kegiatan yang kita lakukan, mana yang halal dan mana yang haram. Baik. Dan pelajaran hari ini mudah-mudahan dapat cukupkan hari ini, mudah-mudahan apa? Bisa bermanfaat buat kalian, terutama dalam memilih makanan halal dan haram dan kegiatan apa yang kita lakukan, mana yang halal kita lakukan dan mana yang kita haram yang dilakukan. Ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran ini, seperti biasa, nah, Bapak akan menunjuk wakil pas sama wakil pas, angkat tangan. Siapa? Oke, boleh maju ke Bapak untuk berdoa sebelum selesai tadi. Oke, sekarang. Oke, sekarang ini deh. Siap. Ya. Kalian bisa. Memberi salam. Membaca doa. Tadi baru sudah kita lakukan. Mungkin hanya ini yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bermanfaat bagi kalian. Bila ini tapi berbeda ya. Wassalamualaikum.